المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهج إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Sabahal khair, pagi yang penuh dengan kebaikan insyaallah. Marilah kita manfaatkan waktu, kita buka pagi kita dengan ilmu. Semoga Allah memberkahi dan merahmati kita semua. Pagi ini adalah kajian jarak jauh untuk daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Materi kita adalah panduan menghafal Al-Quran. Yang disebut panduan menghafal Al-Quran adalah tentang bagaimana kita memastikan diri kita semangat, berazam, tekad bulat untuk menghafal Al-Quran. Maksudnya kita dipandu agar semangat dan mau serta sanggup berjuang menghafalkan Al-Quran. Buku ini mulai dari kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yaitu tentang bagaimana Rasulullah menghafalkan Al-Quran. Siapa saja di antara para sahabat yang hafal Al-Quran. Harapannya kita punya suri tauladan dalam hal itu. Kemudian nanti setelah itu kefadalan Al-Quran dan orang-orang yang menghafalkannya, lalu sifat-sifat apa saja yang harus dimiliki oleh orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Baru nanti di penutupnya akan diberi tentang cara menghafal. Karena ketika cara menghafal itu diketahui, namun hal-hal lain tentang motivasi, semangat, kemudian sifat-sifat yang harus dimiliki oleh ahli Quran tidak dimiliki, maka ini akan menjadi pengganggu, akan menjadi hal-hal lain yang membuat kita semua lemah, atau bahkan ada sebagian di antara kita tidak punya semangat sehingga tidak lancar atau bahkan putus di tengah jalan di dalam menghafalkan Al-Quran. Tidak hanya putus di tengah jalan, tapi ada sebagian yang bahkan sudah selesai menghafalkan Al-Quran 30 juz, namun setelah itu dia tinggalkan Al-Quran. Inilah orang-orang yang di dalam menghafalkan Al-Quran tidak terpandu, tidak memiliki azam, tekad bulat bersama Al-Quran. Buku ini mencoba memberikan panduan kepada kita agar kita menjadi ahli Al-Quran insyaallah biiznillah. Semoga Allah memberkahi dan merahmati kita semua. Barakallahu fikum. Bahasan kita kali ini akan masuk di keutamaan-keutamaan menghafal Quran, namun masih ada tentang 2 orang atau 3 orang di antara sahabat Rasulullah yang menghafalkan Al-Quran. 2 orang lagi, yaitu Zaid ibn Thabit dan Amr bin Salamah. Kita sudah menyebutkan beberapa nama, ini tinggal 2 nama lagi. Siapakah yang
hafal Al-Quran di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 20 adalah Zaid ibnu Thabit, Zaid bin Thabit. Ini termasuk ulama muda atau orang-orang muda di zaman Nabi yang hafal Al-Quran. Seperti diterangkan oleh Kharijah bin Zaid, anaknya Zaid bin Thabit. Anna abahu, sungguhnya bapak dia yaitu Zaidan, akhbarahu, Zaid menghabarkan kepada putranya yaitu Kharijah, annahu, sungguhnya Zaid, lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi datang al-Madinah di Madinah, anna, sungguhnya kelakuan, lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi datang di Madinah, yaitu pada zaman hijrah dari Mekah ke Madinah. Qala Zaidun, berkata Zaid bin Thabit, zuhiba bi ilan Nabi, aku dibawa pergi kepada Nabi, aku masih kecil. Fa'ujiba bi, maka Nabi diherankan, disenangkan dengan aku. Nabi melihat aku itu senang. Artinya Zaid itu anak kecil atau pemuda yang masih kecil, namun punya kecerdasan yang luar biasa. Faqalu, maka mereka mengatakan yang membawa aku, ya Rasulullah, hadza gulam, Zaid ini anak kecil, pemuda kecil, min Bani Najjar, termasuk Bani Najjar. Bani Najjar itu masih famili ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi asal usulnya ibu Rasulullah yaitu Sayyidah Aminah itu dari Madinah, dari golongan Bani An-Najjar, Bani Najjar. Wa ma'ahu, bersama dia, artinya dia hafal mimma anzalallah, dari apa yang Allah telah turunkan, Al-Quran maksudnya. Dia sudah hafal dari Al-Quran, dari apa yang Allah turunkan alaika, kepadamu, hafal bid'ah asyrata suratan, lebih dari 10 surat. Lebih dari 10 surat. Berarti zaman Nabi sudah ada istilah penamaan surat-surat Al-Quran, ya. Di sana ada surah Al-Baqarah allati dzukirat fiha Al-Baqarah, surah allati dzukira fiha An-Nisa, surah An-Nisa, dan lain-lain. Dia hafal lebih dari 10 surat, masih kecil dia hafal. Catatan saudara, berarti zaman Rasulullah sudah ada anak-anak kecil yang apa? Yang hafal Al-Quran. Dan itu menjadi satu kebanggaan bagi siapa? Coba terangkan. Bagi siapa? Bagi Rasulullah dan juga bagi para sahabat. Ini Rasulullah bangga, senang kepada Zaid, anak kecil kok menghafalkan Al-Quran, hafal Al-Quran. Para sahabat juga mengantarkan Zaid secara khusus kepada Rasulullah. Berarti anak kecil atau orang masih muda menghafal Al-Quran itu bagus apa tidak? Ya Noas. Bagus apa tidak? Terhormat apa tidak? Terhormat. Dibanggakan oleh Rasulullah apa tidak? Dibanggakan. Sesuatu yang disenangi, dibanggakan oleh Rasulullah, itu adalah hal yang baik, itu adalah hal yang diutamakan, itu keutamaan. Berarti saat ini siapa di antara kita yang masih kecil
bisa mulai menghafalkan Al-Quran, itu sesuatu yang sangat baik. Itu yang dibanggakan oleh Rasulullah. Buktinya siapa? Zaid bin Sabit diantarkan oleh kaumnya kepada Nabi. Inilah Nabi, dibanggakan oleh mereka. Inilah Nabi anak kecil yang sudah hafal lebih dari 10 surah. Fa'ajaba dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka mengherankan, menyenangkan dzalika demikian itu an-nabiyya terhadap Nabi. Nabi senang sekali ada generasi Islam yang masih kecil menghafalkan Al-Quran. Maka saudara-saudari yang di sini masih muda, masih kecil, bersyukurlah kepada Allah. Itu adalah generasi unggulan. Anda semua insya Allah menjadi generasi unggulan dalam Islam ini. Bukan untuk sebuah kelompok, tapi dalam Islam yang menjadi kebanggaan Rasulullah. Nah, lalu waqala, dan Nabi bersabda, ya Zaidu, hai Zaid, ta'allam, belajarlah kamu, li untukku, kitab Yahud. Kitab yang dimaksud adalah tulisan atau bahasa orang Yahudi. Di sini menunjukkan bahwa Nabi yakin kalau Zaid ini anak pinter, anak pandai. Buktinya masih kecil dia sudah banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi para ulama mengatakan siapa yang menghafalkan Al-Quran sejak kecil, insya Allah otaknya itu pemikirannya lebih cepat, lebih maju. Nah, kalau siapa yang biasa menghafal nanti insya Allah pintar, sudah pasti itu. Kenapa? Karena logikanya ilmu itu kan menghafal atau yang telah kita hafal. Ilmu apa saja. Ketika seseorang dikatakan wah ini pintar matematika, karena dia hafal, dia ngerti, paham betul, dia hafal. Ini pintar IPA, ini pintar bahasa Inggris, dia hafal bahasa Inggris. Nah, orang yang menghafalkan Al-Quran sejak kecil, dia berlatih mengingat, berlatih menghafal. Secara tidak langsung dia latihan pintar namanya. Latihan menjadi orang pandai, menjadi orang cerdas, jadi orang yang cepat di dalam memahami sesuatu. Nah, kalau tiap hari pagi siang malam berlatih, maka itu sudah bisa dipastikan Allah akan memberikan dia kecerdasan. Nah, fa'ajaba dzalika an-nabiyya wa qala, dan Nabi bersabda, tolong Zaid, kamu masih muda, masih kecil, pelajari tulisan atau bahasa orang Yahudi. Kenapa? Fa ini sungguhnya aku, wallah demi Allah, ma'amanu, aku tidak aman, Yahud, orang Yahudi, terhadap orang Yahudi, ala kitabi, atas kitabku. Maksudnya Al-Quran. Khawatir mereka itu akan memalsu Al-Quran, mencampur-campuri Al-Quran. Maka kamu pelajari bahasa mereka. Qala Zaidun, berkata Zaid, fata'allamtu kitabahum, maka aku belajar tulisan mereka, kitab mereka. Ma marrat bi 15 lailatan, tidak lewat denganku 15 malam, 15 hari 15 malam, tidak lewat, artinya tidak lebih dari 2 minggu. 15 itu kurang lebih 2 minggu, tidak lebih dari 2 minggu. Hatta hadzaqtuhu, sehingga aku pandai terhadap kitab mereka. Pandai, hadzaqtu itu ya hafal, ya pandai terhadap kitab mereka. Aku sudah ngerti bahasa mereka.
Masya Allah, betapa cepatnya. Dalam 2 minggu, kata Zaid, saya sudah bisa memahami, mengerti kitab mereka. Belakang. Saya sudah pandai, saya sudah paham dengan tulisan-tulisan mereka, dengan bahasa mereka. Wa kuntu aqra'u lahu kutubahum. Dan ada aku membaca untuk Nabi kitab-kitab mereka, tulisan-tulisan mereka. Idza katabu ilaihi, ketika mereka menulis, contohnya surat ilaihi, kepada Nabi. Aku masih kecil, ya. Kalau ada surat dari orang Yahudi, tulisan Yahudi, aku yang membacakan kepada Nabi. Wa ujibu anhu idza kataba, dan aku menjawab anhu dari Nabi idza kataba, ketika Nabi ingin menulis. Ingin menulis. Nabi itu tidak bisa menulis, tidak pandai baca tulis. Kalau Nabi ingin menulis, ingin membalas surat, aku yang menjawab, artinya aku yang menuliskan. Aku yang menuliskan. Itulah keutamaannya Zaid bin Thabit sejak kecil, cepat di dalam belajar dan pandai. Ya, kalau ingin kita menjadi orang yang cepat dalam belajar, pandai, ya salah satu rahasianya adalah hafalkan Al-Quran. Bersungguh-sungguh menghafalkan Al-Quran. Di Saudi Arabia itu juara-juara umum dalam sekolah umum maupun di sekolah-sekolah kedokteran, ya, sekolah-sekolah yang sulit menurut umumnya orang, yang menjadi juara-juara umum itu rata-rata anak-anak siswa-siswi yang menghafalkan Al-Quran. Yaitu pertolongan dari Allah. Sama Nabi ini ada contohnya Zaid bin Thabit ini. 21 namanya Amr bin Salamah. Seperti diterangkan dalam riwayat bahwa riwayat dari Ibnu Abi Syaibah, ditulis oleh Ibnu Abi Syaibah. Hadatsana Ibnu Ulayya an Ayyub an Amr bin Salamah qala Amr kunna ala hadir. Ada kami di rumah. Fakana ar-rukban yamurruna bina. Ada siapa? Rukban itu rombongan musafir. Rukban itu jamak dari rakib, orang-orang yang menaiki kendaraan, rombongan, kafilah. Yamurruna bina, mereka lewat di daerah kami. Kata Amr, dulu saya masih kecil di rumah, gak kemana-mana. Tapi ada rombongan kafilah yang melewati daerah kami. Raji'ina min indin Nabi. Mereka pulang dari sisi Nabi. Artinya mereka pulang dari belajar agama, belajar Al-Quran kepada Nabi. Pada saat kepulangan mereka biasanya singgah di daerah kami. Fa adnu minhum, maka aku mendekat pada mereka. Fa astami'u, maka aku mendengarkan, artinya belajar dari mereka. Hatta hafidtu Qur'anan katsira, sehingga aku hafal bacaan atau ayat atau surat yang banyak sekali. Aku masih kecil, aku belajar dari orang-orang yang pulang dari sisi Nabi itu, sampai aku banyak sekali hafal ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran. Sampai di situ. Jadi Amr ini
tidak belajar langsung kepada Nabi, tapi belajar dari orang-orang yang singgah di kawasan dia. Wa kana an-nasu yantadhiruna bi islamihim fathah Makkah. Ada umumnya manusia termasuk daerahku yantadhirun, menunggu bi islamihim, untuk menyatakan keislaman mereka, menunggu fathah Makkah, terbukanya Mekah. Artinya orang-orang di sekitar Mekah, termasuk kawasannya Amr bin Salamah ini, belum masuk Islam, belum menyatakan Islam ke Madinah. Menunggu apa? Menunggu Mekah ditaklukkan. Jadi mereka kalau Mekah bisa ditaklukkan oleh Rasulullah, menurut mereka, oh berarti ini agama yang benar ini. Ini berarti hebat ini. Ya. Maka daerah sekitarnya juga ikut apa? Masuk Islam. Falamma futihat, ketika Mekah ditaklukkan, ja'ala ar-rajulu ya'tihi, maka berbuat ar-rajulu, pemimpin, ya'tihi, rajulin maksudnya pemimpin, datang pada Nabi. Fayaqulu, maka berkata dia rajul, pemimpin, bisa juga delegasi, utusan ya. Ya Rasulullah, ana wafidu bani fulan. Wahai Rasulullah, aku delegasi, aku utusan dari Bani Fulan, dari kawasan sana, golongan sana. Wajituka bi islamihim, aku datang kepadamu menyatakan keislaman mereka, Bani Fulan. Jadi setelah Mekah ditaklukkan, para pemimpin atau utusan-utusan khusus datang kepada Rasulullah mewakili keislaman kaumnya, golongannya. Ya Rasulullah, aku datang menyatakan Islam, mewakili golongan saya Bani Fulan. Fantalaqa abi bi islami qaumih, maka berangkatlah bapakku, bapaknya siapa? Amr bin Salamah, bi islami qaumihi, untuk menyatakan keislaman kaumnya bapak. Berarti bapaknya Amr bin Salamah namanya siapa? Amr bin Salamah namanya siapa bapaknya? Salamah, termasuk atau tokoh dari kaum itu, sehingga diutus kepada Nabi untuk menyatakan keislaman mereka. Falamma raja'a, ketika bapak kembali dari sisi Nabi, qala, maka dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, berpesan, qaddimu aktsarakum Qur'anan, katanya, memajukanlah kalian untuk menjadi imam salat, memajukanlah kalian menjadi imam salat, aktsarakum Qur'anan, yang paling banyak di antara kalian Qur'anan, hafalan Qur'annya. Nabi berpesan, kalau kamu pulang nanti, yang kamu jadikan imam salat itu yang paling banyak Qur'annya, bukan mushafnya. Nanti kalau mushafnya orang-orang kaya dong yang jadi imam. Qur'an ini maksudnya bacaannya, maksudnya hafalannya. Fanadharu, maka mereka meneliti, mencari. Wa ana ala hiwatin azim, sedangkan aku atas hiwa. Hiwa itu bagian, azim yang besar, artinya aku yang memiliki ilmu Al-Quran yang paling banyak. Walaupun aku saat itu masih kecil. Padahal belum ketemu Nabi, dia belum belajar langsung pada Nabi. Belajar dari siapa? Belajar dari siapa? Dari orang-orang kafilah yang belajar langsung kepada Nabi.
fama wajadu fihim ahadan, maka mereka tidak mendapati di kalangan mereka ahadan seorang pun aktsara Qur'anan minni, yang lebih banyak Qur'annya, hafalannya daripada aku. Ternyata aku juara, aku yang paling banyak hafalannya. Karena itu pesan Rasulullah, ya, faqaddamuni wa ana gulamun, maka mereka memajukan aku menjadi imam sholat, wa ana gulamun, sedangkan aku masih kecil. Fasallaitu bihim, maka aku sholat mengimami mereka. Sampai ceritanya itu Amr itu baju bawahnya itu pendek, artinya nggak terlalu panjang. Kalau sujud itu bisa berpotensi burungnya kelihatan. Akhirnya apa? Akhirnya kata Amr, mereka sumbangan untuk membelikan aku baju baru. Senanglah aku. Tidak ada hari yang senang kecuali itu. Punya baru jadi imam sholat. Ini saudara yang bisa kita ambil betapa di zaman Rasulullah SAW orang yang banyak hafalan Al-Quran itu terhormat, bahkan dijadikan imam sholat. Maka bersyukurlah kita di masa kecil bisa punya kesempatan mulai menghafal Al-Quran. Baik. Sekarang beberapa kefadalan Al-Quran dan orang-orang yang menghafalnya. Kita akan bicara keutamaan Al-Quran dan keutamaan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Ada 30 sekian ya. Berarti itu nggak tahu nanti berapa sesi ini akan kita habiskan. Ada 32 keutamaan. Yang pertama saudara, aslut talaqqi, cara asal belajar. Cara asal belajar Al-Quran, katakan istilahnya bahasa Arabnya aslut talaqqi, adalah dengan menghafal sebagaimana Rasulullah SAW belajar dari malaikat Jibril dan para sahabat radhiyallahu anhum belajar dari Rasulullah. Jadi kalau ditanya apa sih keutamaan menghafal? Pertama, menghafal itu adalah tata cara atau metode belajar Al-Quran yang pertama kali, yaitu Rasulullah dari malaikat Jibril, sahabat dari Nabi. Contohnya firman Allah, qala ta'ala inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sungguhnya kewajiban kami Allah mengumpulkan Al-Quran di dalam dada kamu, mengumpulkan Al-Quran di dalam dada kamu, wa qur'anahu, dan bacaan Al-Quran di lisan kamu. Gak usah terburu-buru Muhammad, ya, soalnya yang membuat kamu hafal adalah aku. Ya, aku buat kamu hafal Al-Quran. Aku buat kamu lancar di dalam membaca Al-Quran. Gak usah khawatir. La tuharrik bihi lisanak. Kalau dibacain oleh malaikat Jibril, kamu gak usah umi-umi mulut kamu. Cukup dengarkan. Artinya Nabi cara belajarnya adalah dengan cara menghafal. Istima lalu menghafal. Qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinat. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang sangat jelas. Di mana tempatnya? Fi suduril ladina utul ilm. Di dalam dadanya orang-orang utul ilma, yang mereka diberi ilmu, dianugerahi ilmu. Siapa orang-orang yang dianugerahi ilmu? Tolong dijawab. Utul ilma ini siapa? Istilahnya siapa dia? Ulama, orang pandai agama. Jadi kalau utul ilma itu ulama,
ciri-cirinya, apa ciri-cirinya dalam ayat ini? Alamatnya, tandanya bahwa dia itu utul ilma, dia ulama, ketika Al-Quran menjadi ayat-ayat yang sangat jelas di dalam hati dia. Apa maksudnya? Ayat-ayat yang sangat jelas di dalam hati dia. Apa maksudnya? Hafal. Hafal, paham. Jadi kalau orang merasa atau meyakini atau dilabeli, apa dilabeli? Dikasih pangkat dia utul ilma, maka ciri khas utamanya, tanda yang pertama adalah dia hafal Al-Quran. Dia banyak hafal Al-Quran. Al-Quran jelas di dalam hati dia. Nah, sekarang kalau dibalik. Kalau orang nggak punya hafalan Al-Quran, nggak punya kejelasan ayat-ayat Al-Quran di dalam hatinya, jangan mengaku, jangan melabeli diri sebagai orang alim, atau jangan dilabeli sebagai orang alim. Karena Allah menyatakan bal huwa ayatun bayyinat. Di sini kata-kata bal itu menunjukkan sedikit ada bantahan. Bahkan yang benar itu, yang namanya utul ilma adalah orang-orang yang Al-Quran sangat jelas di dalam hati mereka. Baik. Yang kedua, Al-Quran adalah masdar talaqi, pedoman utama untuk dipelajari bagi umat Muhammad. Barang siapa yang hafal Al-Quran berarti dia hafal pedoman utama umat Islam ini. Ini keutamaan Al-Qurannya. Kalau tadi keutamaan cara belajar, itu aslut talaqi. Pertama kalinya belajar itu Rasulullah dan para sahabat menghafal. Yang kedua, Al-Quran ini adalah sumber. Ya, sampai tulis yang lebih oke itu masdar hukum, masdarus syariah gitu. Masdar asy-syariah, bukan talaqi kurang pas sebenarnya. Masdar asy-syariah al awal. Jadi pedoman utama syariat. Masdar asy-syariah al-awwal. Bagi siapa? Bagi umat Muhammad. Pedoman utama syariat. Nah, orang yang hafal Al-Quran berarti dia hafal pedoman utama. Coba. Orang yang hafal Pancasila, undang-undang dasar, kemudian undang-undang negara, itu saja sudah top. Pangkatnya sudah tinggi. Di negara ini jadi hakim, bahkan ada yang jadi, yang punya keahlian jadi namanya hakim Mahkamah Konstitusi. Wow, gajinya tinggi, pangkatnya tinggi itu. Ya. Bagaimana orang yang hafal hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum syariat? Wah, nggak ada bandingannya. Karena syariat Islam, Al-Quran itu di atas segalanya. Nah, mafhum yang kedua maksudnya itu keutamaan Al-Quran. Yang ketiga, menghafal Al-Quran adalah sunnah Rasulullah SAW. Beliau orang yang hafal Al-Quran dan selalu membacanya. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu menghafal Al-Quran? Apa sih keutamaannya? Kita jawabnya, itu sunnah Nabi. Menghafal Al-Quran itu sunnah Nabi. Walaupun itu hukumnya memang tidak wajib, fardu kifayah istilahnya. Tapi itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu maksudnya apa? Sunnah Nabi ada berapa? Siapa yang ingat? Sunnah Nabi itu ucapan beliau, qauli, perbuatan beliau, fi'li. Yang ketiga apa? Persetujuan beliau, takriri. Nah, sekarang ini menghafal Quran termasuk yang mana? Termasuk mana? Dua, ucapan dan perbuatan beliau. Ucapan beliau selalu memotivasi orang-orang yang hafal Al-Quran, berikan semangat. Beliau menghafalkan Al-Quran berarti sunnah Nabi. Yang keempat, menghafal Al-Quran adalah da'bus salihin, kebiasaan orang-orang soleh zaman dulu. Para ulama, ya,
orang-orang soleh dan para ulama zaman dulu. Jadi orang-orang akhir kalau ingin keutamaan, ya tiru orang-orang yang awal. Ya kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh dan para ulama zaman dulu. Maka sudah sepantasnya kita mengikuti jejak mereka. Contohnya siapa? Imam Nawawi mengatakan. Imam Nawawi itu kurang lebih hidup di abad ke-6, 600 Hijriah. Beliau mengatakan, kana salafu, perhatikan kalimat ini. Ada ulama salaf, orang-orang terdahulu. Orang terdahulu itu siapa kemarin? Ketika kita daurah di Tawangmangu itu. Apa? Khairukum qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya kalian golonganku, kata Nabi. Generasi satu, generasi sahabat. Kemudian yang mendekati tabi'in, kemudian yang mendekati tabi'in. Itu yang dimaksud salaf. Dan orang-orang yang mengikuti jejak 3 kurun ini. Apa kata Imam Nawawi? Salaf, orang-orang terdahulu, orang soleh, la yu'allimuna al-hadith wal fiqha illa liman yahfadzul Quran. Mereka tidak mengajarkan hadis dan fikih kecuali kepada orang yang hafal Al-Quran. Hadis yang dimaksud, fikih yang dimaksud, yang sifatnya menyeluruh, sehingga nantinya akan menjadi muhaddis, ahli hadis, akan menjadi faqih, orang yang top fikihnya. Orang-orang yang dicadangkan atau direncanakan untuk menjadi faqih, muhaddis itu harus hafal Quran. Harus hafal Quran. Mereka tidak mau, para salaf, mengajarkan fikih dan hadis yang secara luas, ya, bukan yang kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok itu semua orang diajari, rukun Islam, rukun iman, tentang sholat yang benar. Tapi kalau sudah yang luas menjadi orang alim, itu pasti mereka mensyaratkan harus hafal Quran. Nah, ini dipraktekkan oleh para penerus salafus saleh sampai sekarang di Mekah, Madinah contohnya. Nggak ada mereka yang belajar fikih, belajar hadis sampai pengembangan yang namanya para talib, para pencari ilmu, terus nggak menghafalkan Quran, itu nggak ada. Jadi teorinya sejak zaman dulu seperti itu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang alim, menjadi faqih, menjadi muhaddis, harus menghafalkan Al-Quran. Tidak bisa jalan pintas, nggak bisa. Makanya ulama-ulama di Saudi terutama nggak ada yang hafal Quran. Jadi bukan hanya Imam Masjidil Haram, bukan. Itu orang-orang pilihan. Ya. Ulama-ulama biasa, dai-dai, imam-imam masjid di sana harus hafal Quran. Kalau nggak hafal Quran, nggak mungkin dia dijadikan imam masjid, nggak mungkin dia jadi muballigh, jadi dai. Kalau di kita di Indonesia yang penting ngomongnya banyak, ngomongnya runtut, enak didengar, apalagi lucu-lucu, jadi ustadz semua ada. Sudah dilabeli kiai haji sudah. Pakai topi, ya, pakai baju gamis, ngomongnya enak, itu sudah jadi ustadz. Zaman dulu gak ada kayak begitu. Ya, yang namanya faqih, muhaddis. Ya. Zaman ini pun kalau di Mekah itu dai-dai itu harus hafal Quran, salah satunya syaratnya. Itulah keutamaannya. Jadi kalau kita menghafal Quran berarti kita mengikuti jejak para salaf saleh. Yang kelima, hafal Al-Quran adalah sesuatu yang dikhususkan oleh Allah untuk umat ini. Kitab-kitab sebelumnya tidak dapat dihafalkan dengan sempurna. Perhatikan kalimat ini. Apa ini maksudnya? Keutamaan Al-Quran itu mudah
dan bisa dihafalkan. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya, tidak bisa dihafalkan. Nah, tidak bisa dihafalkan. Jadi umat ini, umat Islam ini, umatnya Rasulullah, diberi kefadolan, keutamaan bisa menghafalkan kitabnya. Maka rugi kalau kita tidak memanfaatkan. Kalau Taurat, Injil, Zabur nggak bisa dihafalkan. Nggak bisa dihafalkan dengan sempurna maksudnya. Nah, umat ini oleh Allah diberi kemampuan, diberi keutamaan, mengalahkan umat terdahulu. Kemudian Al-Qur'annya juga dibikin bisa dihafalkan oleh Allah. Nah, ini yang nomor 5. Allah Ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dan sungguhnya kami nazzalna dzikra, telah menurunkan peringatan yaitu Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidhun. Ini yang sampean garis bawahi. Dan sesungguhnya aku, kata Allah, lahu lahafidhun, terhadap Al-Qur'an menjaga. Aku menjaga Al-Qur'an sampai nanti mendekati hari kiamat, sudah dekat. Al-Qur'an diangkat. Al-Qur'an diangkat dari muka bumi ini, enggak ada Al-Qur'an. Jadi aku jaga Al-Qur'an ini, keutuhan Al-Qur'an ini sampai akhir zaman nanti. Nah, bagaimana? Ini poin pentingnya di sini, hubungannya dengan nomor 5 ini. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Qur'an supaya utuh? Apakah dijaga tulisannya? Apakah dijaga kitabnya? Maka para ulama mengatakan tidak hanya itu. Al-Qur'an itu oleh Allah dijaga di suatu tempat yang tidak bisa dijamah oleh tangan manusia. Mana itu? Hafal di dalam dada. Jadi umat ini pasti sampai mendekati hari kiamat nanti akan banyak yang bisa menjaga Al-Quran dengan cara hafalan, dengan cara menghafal. Sehingga apa? Sehingga kalau Al-Quran mau dikurangi atau ditambahi atau dipalsukan nggak bisa, karena banyak yang hafal. Itulah caranya Allah menjaga Al-Quran. Makanya Al-Quran ini istimewa, umat ini juga istimewa. Bisa Al-Quran bisa dihafalkan, umat ini bisa menghafal. Nah, Waqala Sa'id bin Jubair, seorang tabi'i, dia mengatakan, laisa min kutubillah, tidak ada dari kitab-kitab Allah, kitabun, satu kitab pun, yuqra'u kulluhu zahiran, yang dapat dibaca kulluhu, kesemuanya, semuanya kitab itu zahiran, dengan hafalan, dengan zahir, dengan secara tampak, artinya dengan hafalan. Tidak ada illal Quran, kecuali Quran. Kata Sa'id bin Jubair dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau menyatakan kitab-kitab Allah yang diturunkan di muka bumi ini tidak ada yang bisa dihafalkan dengan sempurna kecuali apa? Al-Quran. Maka kesempatan, saudara. Yang keenam, menghafal Al-Quran dimudahkan bagi setiap orang. Ini keutamaannya. Keutamaan Al-Quran itu dimudahkan untuk setiap orang. Namun perhatikan ayatnya. Siapa orang itu? Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh aku telah memudahkan Al-Quran lidzikri, untuk peringatan. Peringatan itu mengingatkan terhadap hal-hal yang baik, ya. Fahal mim muddakir, adakah yang mengambil peringatan? Tolong tulis, ini penting. Soalnya ada orang yang bilang, wah, saya bertahun-tahun kok sulit terus ya menghafalkan Al-Quran.
Padahal sulit itu harusnya kan di tahun-tahun awal. Ada yang oleh Allah langsung diberikan kemudahan. Tidak kok sampai 3 tahun, 5 tahun masih sulit aja. Ini ada hal yang kurang berarti. Maka perhatikan ayat ini. Saya mudahkan Al-Quran tapi untuk peringatan. Artinya jadikan Al-Quran itu untuk mengingatkan kita, yang menasehati kita. Nah, baru nanti ada kemudahan. Bagaimana caranya? Tadabbur. Nah, itu. Tadabbur. Paham maksudnya. Lalu hati kita ikhlas ingin mengamalkannya. Paham maksudnya, lalu ingin mengamalkannya. Ini modal utama untuk meraih kemudahan menghafal Al-Quran. Nah, kalau sekarang itu hafal alur ceritanya, hafal maksud dari ayat ini, itu sangat membantu untuk kemudahan Al-Quran. Nah, bagi orang yang hanya baca saja, tidak ada niat ingin mengamalkan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk beramal, ini bisa-bisa dia akan mendapati kesulitan terus di dalam Al-Quran. Waliyadzubillah. Wa qala ad-Dhahhak an Ibnu Abbas. Dhahhak menjelaskan dari Ibnu Abbas. Laula anna Allah yassarahu, seandainya sesungguhnya Allah tidak memudahkan Al-Quran. Kalau Allah tidak memudahkan Al-Quran ala lisanil adamiyyin, di lisan golongan anak Adam, mastata'a ahadun minal khalqi, maka tidak ada yang mampu seorang pun dari makhluk ini ayyatakallama bikalamillah, ayyatakallama bikalamillah, mengucapkan kalamnya Allah. Berarti apa maksudnya Ibnu Abbas? Al-Quran ini sudah dimudahkan oleh Allah. Bisa kita baca di lisan kita. Seandainya Allah tidak memudahkan Al-Quran, maka tidak ada seorang pun dari makhluk ini yang mampu melafadzkan Al-Quran. Kenapa? Kenapa? Al-Quran itu hal yang sangat agung, itu firman Allah. Tidak ada yang mampu kalau Allah tidak memudahkan. Karena Allah memudahkan Al-Quran, jadilah semua orang mampu. Bukan hanya orang Arab. Ya. Orang yang selain Arab, orang Ajam bisa. Bahkan bukan hanya itu, orang-orang yang tuli kadang-kadang bisa. Orang buta bisa baca Quran. Bahkan bisa menghafal Al-Quran dengan hanya mendengarkan saja. Bisa hafal Al-Quran. Bahkan saudara, orang-orang yang istilahnya otaknya ada kelemahan. Sampai ada orang idiot ya. Ada orang-orang yang divonis tidak sempurna. Wah, sampai buka itu di YouTube, saya browsing. Orang-orang yang ngomong aja nggak jelas, ya, tapi dia bisa hafal Al-Quran. Orang-orang yang dianggap istilahnya autis ya, autis bisa hafal Al-Quran dalam 10 tahun dan hafal ayatnya. Nomor berapa, halaman berapa hafal. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Karena Allah memudahkan Al-Quran. Nah, kalau ada yang tanya, saya sehat, saya normal, mata, telinga, otak saya juga normal, kenapa saya nggak bisa hafal Al-Quran? Maka jawabannya, karena tidak ada keinginan, tidak ada tekad, tidak ada kesungguhan.
Lah yang buta saja bisa. Yang autis bisa. Nanti bisa disetelkan nanti. Autis itu ngomong aja nggak jelas, nggak nyambung. Ada orang ngomong aja meletot mulutnya itu. Banyak di Saudi sana. Mereka disuruh duduk menghafalkan Al-Quran. Bisa. Maka sungguh kenikmatan besar yang kita miliki ini jika tidak digunakan menghafal Al-Quran, kita nanti akan ditanya oleh Allah. Yang buta saja bisa, yang autis bisa, ya. Nanti dalam pertemuan berikutnya Anda bisa disetelkan insya Allah. Supaya Anda punya semangat. Merasa malu, merasa rugi kalau sampai tidak digunakan untuk menghafal Al-Quran. Tayyib. Barakallahu fikum, insya Allah cukup dari pagi ini. Semoga Allah berkahi kita semua. Hadza wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ada soal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, saya ada janjian dengan